pintu nggak bisa dibuka nih, kenapa nih, ada yang make nih, jangan-jangan gitu kan, sampai kekunci gitu kan. Coba ya dobrak aja gitu kan nggak ada jawaban juga, pasti nggak ada orang di dalam gitu kan. Ya udah, paksain tuh, kita coba dobrak berdua tuh, tarik nggak bisa tuh, tarik lagi tetap nggak bisa. Terus akhirnya ketiga kalinya mereka paksain berdua tuh, benar-benar didorong, brek. Tiba-tiba ada kaki tuh bang, kayaknya ada yang nggak beres sama rumah gitu kan. Lah kenapa? Kok kursi di depan itu gerak-gerak sendiri, terus sama meja-meja di teras itu kayak ada yang geser-geser gitu kan. Oh, mau minta tumpangan kali ya gitu kan, kasihan udah malam jam 10-an. Akhirnya dia berhenti tuh. Dia berhenti, dia liatin tuh ke muka si siswi ini, pucet banget bang, dan mulutnya kayak ada darahnya gitu kata dia. Panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon, dimanapun Anda berada, sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Buat semua teman Kliwon yang pengen jadi narasumber, silakan langsung kontak nomor di bawah ini. Seperti Mas Dana, betul ya? Tuh, Mas Dana yang malam hari ini akhirnya berkesempatan buat langsung berbincang dengan saya dan Danu untuk menceritakan pengalamannya di dunia lelang. Bukan, itu pekerjaannya dia. Oh, tapi dia pekerjaannya. kesini buat cerita horor. Oh, siapa Bukan. tahu kan ada mistis-mistis juga dunia lelang. Jadi Joki banyak. jadi kelu. Jadi nawar nggak? Udah ntar aja itu. Ya, ini Mas Dana mau cerita horor tentang pengalaman Mas Dana ketika masih tinggal di rumah keluarga di daerah Karanganyar ya Mas. Iya. Tuh. Ini kejadiannya sebenarnya udah cukup lama ketika Mas Dana SD ya. Dari SD sampai nggak tahu sampai kapan. Monggo Mas. Silakan Mas Dana. Ini cerita tahun 2009 bang, di bulan Januari tanggal 16 2009. Saya waktu itu masih SD kelas 4. Saya pulang tuh dari sekolah sekitar jam 3 lah. Nah sekolah saya itu di Solo bang, di kotanya Solo. Saya pulang ke rumah saya tuh mungkin sekitar 30 sampai 60 menit lah perjalanan saya pulang. Jadi saya sampai rumah itu sekitar jam setengah 5. Saya sampai rumah itu nggak biasanya tuh, di gang rumah atau di komplek rumah itu rame banget. Banyak banget orang-orang tuh pada kayak stay lah di jalanan, di pinggir jalan gitu sambil ngeliatin ke arah masjid. Nah ada masjid tuh di dekat rumah saya, jaraknya cuma sekitar 50 meter. Ada 2 rumah lah berjarak, rumah tetangga, kemudian ada kayak gudang gitu, gudang-gudang logistik lah, kemudian masjid tuh. Nah kalau saya dari jalan raya masuk ke gang itu pasti ngelewatin masjid dulu tuh. Lewatin masjid, gudang, rumah tangga, baru rumah saya. Nah di sepanjang jalan ini tuh ramai banget. Ada yang orang-orang pabrik, karena di situ ada banyak pabrik juga. Kemudian juga ada warga-warga sekitar gitu. Terus saya lihat juga, nengok sebentar gitu di masjid ada kayak polisi-polisi gitu. Saya juga agak bingung nih, ada apa nih tumben banget rame. Padahal itu kan arah ke desa, jadi biasanya tuh jalan tuh sepi. Bahkan orang tuh rame cuma karena bubaran pabrik aja bang. Itu pun jam-jam tertentu, kayak jam 3 lah atau mungkin pagi ya mereka berangkat. Nah saya tanya tuh ke orang-orang sekitar, ke teman saya juga, ada apa nih bro gitu. Saya kan anak bocah nih, umur 9 tahun lah ya, kepoan banget tuh ke teman-teman kan. Kebetulan teman-teman saya juga pada nongkrong di depan karena sore kan, biasanya juga anak-anak tuh di sore pada main tuh. Terus kebetulan, nah masjid ini tuh gede banget, masjid zaman Orba bang. Jadi masjid yang diresmikan oleh Soeharto lah. Jadi emang halamannya tuh gede banget, dan itu konsepnya kayak outdoor gitu, kayak terbuka. Jadi jendelanya tuh nggak ada kaca. Jadi memang terbuka gitu. Gede banget berarti ya. Gede banget masjidnya. Bahkan bisa dibangun lapangan voli tuh di situ pernah. Di halamannya lapangan voli, lapangan futsal itu pernah dibangun. Cuma outdoor aja gitu. Nah dari situ saya nanya tuh ke teman-teman, ada apa nih bro? Ternyata katanya ada pembunuhan. Lah pembunuhan siapa nih gitu? Saya mikirnya karena di situ memang lalu lalang orang pabrik nih. Saya mikirnya, oh ada orang pabrik kali ya, iseng
main bunuh-bunuhan di situ karena biasanya Gimana orang pabrik kalau lewat di situ tuh pada berhenti suka mampir sholat lah atau apa gitu. sih? Iya tapi nggak main Iya kalau dokter-dokteran tuh main. kalau iseng kan itu main dokter-dokteran, Iya. main masak-masakan tuh Iya. iseng, nggak main bunuh-bunuhan. Main Kompetisi mungkin bang. main jabat-jabatan tuh main. Iya tuh. iya, kompetisi karir kan. Iya, betul. Iya. Monggo lanjut. Nah saya tanya tuh ke teman-teman kalau ternyata ada pembunuhan nih. Nah terus ya udah saya ajak tuh teman-teman. Saya belum sempat ganti pakaian segala macem. Udahlah saya ajak teman-teman, ayo lihat-lihat gitu. Nah di situ kita datengin tuh ke depan masjid yang kondisinya memang ramai banget tuh, orang-orang pada di situ pada pengen ngeliatin. Saya emang lihat ada semacam apa sih kantong jenazah gitu bang, lagi dibawa tuh mau dimasukin ke mobil polisi, baknya mobil polisi gitu. Saya lihat oh berarti emang pembunuhan. Nah saya masih kepo nih, belum ada jawaban nih siapa nih yang dibunuh gitu kan. Asumsi saya masih tetap orang pabrik kali ya gitu kan. Nah terus ada bapak-bapak gitu random lah, dia nyeletuk kayak siswa SMK Dek gitu. Siswa SMK yang depan gang. Jadi di depan gang itu ada SMK bang, SMK Islami gitu bang. Orang nyebutnya MAN ya bang, Madrasah Aliyah. Nah ternyata ada pembunuhan nih siswi SMK gitu, siswi SMK. Kok bisa sih sampai sini? Bukannya mereka pun kalau balik tuh juga sore ya gitu. Mindset saya kan gitu ya. Karena anak SMA biasanya ada les lah atau apa gitu kan. Dan mereka pun saya juga sering lihat nih anak-anak SMK pada balik tuh waktu kita biasanya pada main bola di situ. Jadi jam 5-an tuh baru pada balik. Tapi kok ini jam 5 udah ada kasus aja nih di sini. Iya, mikirnya gitu. Mikirnya gitu tuh. Terus oh ya udah anak SMK. Terus saya juga lihat takmir masjid atau marbotnya itu, yang kebetulan takmir dan marbot masjid itu adalah siswa SMK itu juga. Jadi mereka itu sekolah ya. Iya, mereka itu dari luar kota bang, tapi tinggal di masjid itu sebagai marbot karena mereka sekolah di situ juga. Gitu. Oke. Paham. Ya. Terus saya lihat tuh mereka berdua lagi mungkin diwawancarai lah sama polisi, ada Pak RT sama tetua-tetua juga di situ yang bantuin ngomong lah, karena mereka mungkin kondisinya juga kayak lihat mukanya kayak pucat-pucat gitu kan. Nah, usut punya usut, si marbot ini ada 3 orang bang. Inisialnya ada Mas P, Mas F, sama Mas M. Nah, Mas F sama Mas M ini pulang duluan bang ke masjid. Mereka udah selesai les sekitar jam 4-an lah. Mereka pulang, kemudian mereka mau mandi tuh pasti. Habis sekolah kan, kelar sekolah mereka mau mandi. Mereka langsung tuh ke kamar mandi. Mas F duluan nih, Mas M nunggu di depan kamarnya sambil ngerokok lah. Nah, Mas F ini tiba-tiba mau buka kamar mandinya dia itu nggak bisa bang. Kok nggak bisa? Dia mikirnya mungkin ada orang nih, atau si Mas P ini pulang duluan dan mandi gitu kan. Oh dia masih mikir gitu, dia gedor lah itu, P gitu. Lu di dalam nggak sih gitu. Kosong, nggak ada jawaban. Lagi tuh P gitu kan. Gak usah bercanda lah gitu. Dikira mungkin kan bisa aja BAB atau mungkin ya merenung lah segala macem, kan nggak tahu kita ya. Merenung. Namanya remaja bang. Iya. Iya. Merenung di masjid. Kamar mandi itu. Kamar mandi masjid. Nah, usut punya usut, karena nggak ada jawaban, dia manggil tuh si Mas M yang lagi di depan kamar. Kata dia, M ini pintu nggak bisa dibuka nih, kenapa nih? Ada yang make nih, jangan-jangan gitu kan, sampai kekunci gitu kan. Coba ya dobrak aja gitu kan nggak ada jawaban juga, pasti nggak ada orang di dalam gitu kan. Ya udah, paksain tuh, kita coba dobrak berdua tuh, tarik nggak bisa tuh, tarik lagi tetap nggak bisa. Terus akhirnya ketiga kalinya mereka paksain berdua tuh, benar-benar didorong. Tiba-tiba ada kaki tuh bang, yang kayak biasanya pintu kebuka terus kakinya tuh jatuh gitu loh bang, ngejuntai keluar gitu kan. Wah langsung shock semua tuh. Terus ketika mereka lihat ada perempuan, badan perempuan gitu, pakai kerudung tapi kerudungnya udah setengah kebuka dan ada simpul talinya di kerudungnya itu, dan mukanya ditutup sama kain putih gitu kayak mukena atau apa gitu. Langsung shock tuh mereka. Awalnya tapi mereka masih berusaha kayak teriak gitu, refleksnya itu teriak, Mbak, ngapain di sini, Mbak, gitu kan. Ya udah, mereka anggapnya wah ini udah nggak beres nih. Akhirnya mereka larilah ke rumah tetua di situ, di dekat situ. Barulah dipanggilin Pak RT, dan Pak RT ngecek langsung tuh ke situ bahwa wah ini mah mayat gitu kan.
ini mayat nih. Udah akhirnya ya udah panggilin tuh polisi, dan ya udah ketika saya pulang kondisinya udah rame kayak gitu tuh Bang. Udah rame banget gitu. Nah, karena mereka shock ini, akhirnya mereka itu bertiga lah. Mereka itu nggak tinggal di situ lah. Mereka cuma sampai maghrib, habis itu mereka itu pulang ke rumahnya masing-masing, pulang kampung lah. Nah, balik lagi ke sayanya, waktu kejadian rame-rame itu Bang, ibu saya pulang tuh sama supirnya bokap. Niatnya mau jemput saya dan abang saya buat ikut bokap. Kan kebetulan bokap waktu itu dinas di luar kota. Nah, ibu ajak tuh saya, tapi ternyata abang saya nggak mau. Abang saya milih di rumah karena abang saya ada acara lah di hari Sabtunya. Itu kan kejadian hari Jumat. Hari Sabtunya tuh ada acara. Nah, ya udah akhirnya saya sama mbak yang kerja di rumah ikut ibu nyusul ke bapak. Abang tinggal di rumah sama om saya. Kita manggilnya Pak Le. Nah, Pak Le ini emang tugasnya atau ditugasin bapak buat jaga rumah sebenarnya, nemenin kita lah, saya sama abang saya di rumah gitu, buat jaga rumah. Ya udah, abang sama Pak Le ini stay di rumah. Nah, kita pergi tuh di hari Sabtu malam tuh. Abang telepon ke bapak, Pak, ini Pak Le habis jatuh tadi pagi gitu kan. Lah, jatuh di mana gitu kan? Jatuh di masjid katanya gitu. Badannya berdarah-darah, mukanya memar-memar kayak habis dipukulin kayak gitu. Nah, akhirnya ya udah bapak nyuruh abang nih, ya udah kamu anterin ke puskesmas gitu kan, atau ke dokter. Udah aku anterin, udah dibasuh, udah dibersihin semua lukanya, dan ternyata giginya patah. Ada patah gigi gitu. Berapa jam kemudian abang telepon lagi ke bapak, Pak, kayaknya ada yang nggak beres sama rumah gitu kan. Lah, kenapa? Kok kursi di depan itu gerak-gerak sendiri, terus sama meja-meja di teras itu kayak ada yang geser-geser gitu kan. Nah, habis itu bapak bilang, teman kamu kali si F sama si M, kan kebetulan kakak atau abang ini juga temenan kan sama si Marbot. Gitu kan, karena seumuran SMA kan. Nah, temenan juga. Bapak bilangnya gitu, teman kamu kali nyariin kamu, bukain lah, kasihan dia, takutan kali di masjid kayak gitu. Suruh tidur aja nemenin kalian gitu. Enggak Pak, nggak ada orang, mereka tuh pada pulang kampung gitu. Oh iya gitu, iya nggak ada orang. Wah, ya udah nih, ya udah besok kita pulang, saya, bapak dan ibu pulang. Minggu siangnya. Akhirnya ketika kita pulang nih, bapak ngumpulin tuh abang sama Pak Le, ngumpulin di ruang tamu gitu. Sebenarnya kenapa Pak Le itu habis dari mana, kok bisa babak belur kayak gitu kan. Terus juga abang ditanya, emang kamu semalam tuh ngapain, kok bisa kamu bilang meja gerak-gerak sendirilah, kursi gerak sendirilah, emang kenapa gitu. Nah, kakak tuh atau abang nih cerita duluan dari POV dia. Dia bilang hari Sabtu pagi habis sholat subuh, dia ngelihat Pak Le ini tiba-tiba punya semacam persiapan buat olahraga gitu Bang. Padahal Pak Le ini nggak pernah dia olahraga, sama sekali nggak pernah. Pun olahraga dia paling cuma nyapu-nyapu teras lah, atau mungkin ya bukan olahraga juga. Olahraga tuh triathlon. ya buat orang kampung tuh olahraga Bang. Oke. Nyapu halaman olahraga. Nyapu halaman apa ya? halaman rumah. Iya. Halaman 12 koramil baru Nah, olahraga. itu maksud Waduh. saya gitu. Lumayan tuh. Komcat itu. Oke, berarti Pak Le ditemukan udah nyiapin alat-alat olahraga. Ya, untuk dia, maksudnya dia berpakaian mau olahraga gitu Bang. Iya. Pakai sepatu, pakai celana training. Nah, Wah, tapi kebayang lagi. Pak Le Orang Karanganyar Anyar. mau olahraga, pakai sepatu training. Tuh kaosnya kaos Sparta itu. atau kaos SMK biasa itu. Iya, lengan panjang tuh ada garisnya 2 gitu nggak? Habis itu senam pasti. Dia habis nonton Dokter Tirta kali. Hai, atau dokter Gia. Masih kuliah kali Bang 2009. Bener. Oke. Pak Le kayak gitu stylenya. Nah, celana training, sepatu olahraga,
tapi bajunya bukan baju pada umumnya, singlet bang. Bukankah itu lebih umum? Bukankah itu lebih masuk akal untuk Pak Le? Tapi emang style dia suka begitu. Jadi kalau di rumah cuma pakai celana pendek tuh singlet gitu doang sambil nyapu. Nah ya makanya. Berarti nggak aneh. Ayo. Oke. Terus gue kebayang banget lagi. Ya makanya. Ya udah, Heeh. udah Pale persiapan lah. Abang cuma ngintip tuh kayak, wah tumben banget nih Pale mau olahraga gitu kan. Habis abis nih. Habis gila, mata lo habis. Kok salah naik berhut? Naik berhut Kosan Jepang. Andreas. Oh, itu CJ aja. Carl Johnson. Carl Johnson. Carl Johnson Karanganyar. Johnson siapa? Kal siapa? Pakai singlet putih kan? Singlet putih. Kal Iya. siapa? Nyariin Big Smoke kali itu. Jelek. Oke. Oke. Ya udah tuh abang cuma ngintip kalau Pale udah siap mau olahraga, dan berapa menit kemudian kakak lihat atau abang lihat nih Pale udah nggak ada di halaman rumah itu, udah nggak ada di halaman rumah. Nah tapi abang ini ada rasa penasaran bang, kayak kemana sih Pale gitu kan, olahraganya emang kemana sih, jogging kah atau kemana kah gitu. Nah abang iseng nih keluar dari rumah, celingukan kayak mana nih kok nggak ada ya Pale, perasaan baru aja keluar gitu kan. Akhirnya dia iseng tuh jalan ke arah masjid aja gitu. Nah di situ abang lihat tuh Pak Le lagi stretching di depan masjid, di halaman masjid itu. Kayak stretching pemanasan gitu bang, biasa itu dengan outfitnya itulah. Abang jadi kayak oh ya udah gitu, mungkin memang Pak Le niatnya mau senam atau mau olahraga kecil-kecil lah di depan masjid itu gitu. Nah akhirnya abang masuk lagi tuh. Nah barulah habis itu abang cerita POV dia yang soal malamnya itu atau malam minggunya itu ada kursi gerak sendiri. Dia intip tuh. Jadi posisinya dia tuh bilang kalau dia tuh ngintip di jendela dan kursinya gerak bang. Jadi kayak zret gitu kan. Terus meja juga ikut gerak, zret gitu. Nah itulah dia kenapa habis itu langsung telepon bapak waktu itu kan, di malam minggunya itu. Nah setelah itu udah selesai cerita dari abang, giliran Pak Le cerita. Nah di POV Pak Le itu sebelumnya setelah tragedi pembunuhan atau di hari Jumatnya itu masih sholat maghrib di masjid. Nah masih sholat maghrib di masjid, terus dia pulang seperti biasa. Tapi di pagi hari waktu dia mau subuh, dia ngerasa habis sholat subuh tuh kok rasanya pengen banget ke masjid lagi gitu. Padahal sholat subuh dia nggak ke masjid waktu itu, karena masjid waktu subuh udah ditutup, udah nggak ada orang. Bahkan sholat isya tuh di hari Jumat udah nggak ada, karena kosong semua lah, polis lain di mana-mana kan gitu kan. Nah setelah Pak Le sholat subuh itu dia pengen banget olahraga, akhirnya dia inisiatif lah pakai sepatu, kemudian pakai celana training, tapi tetap pakai singlet doang gitu kan. Karena memang style dia lah, kalau pagi cuma singletan sambil nyapu lah, sambil segala macam. Terus dia kepikiran akhirnya setelah siap itu ke masjid, jalan gitu. Nah setelah dia jalan ke masjid itu dia udah blank bang. Dia udah nggak inget apa-apa. Dia cuma inget terakhir kali adalah ketika dia nengok ke masjid, ngeliatin halaman masjid, udah. Habis itu dia udah gak inget apa-apa kata dia. Nah setelah berapa saat itu, di jam 9 jam 10 pagi hari Sabtu, dia sadar lokasinya adalah di kamar mandi, lokasi mayat itu ditemukan. Dan dia lihat baju dia tuh berlumuran darah bang. Jadi baju dia tuh bener-bener darah semua gitu, baju singlet dia itu. Nah akhirnya dia bangkit lah. Kok tiba-tiba dia ngerasa kayak mukanya gak enak gitu, kayak habis ditonjokin orang, bener kan kalau kata abang, kayak memar-memar gitu. Nah dia lihat, ternyata dia lihat gigi dia itu patah, ada di bawah gitu. Terus dia pegang-pegang gigi gitu, dan bener ada gigi dia ada yang patah gitu, dan ada yang kayak kecabut gitu deh bang kayaknya, karena darahnya banyak banget di mulut tuh, darahnya bener-bener banyak banget. Akhirnya ya udah dia cuci-cuci di situ lah. Oh masih sempat cuci-cuci itu? Iya dia sempat cuci muka kan, di depan kamar mandi ada tempat wudhu tuh. Maksudnya Nah, masih sempat itu ya? dia masih berusaha buat bersihin diri lah, walaupun bajunya mungkin udah darah semua lah. Dia sempet tuh, akhirnya baru waktu itu dia pulang dan ketemu abang tadi di Sabtu jam 10 itu. Nah habis ketemu abang itu barulah siangnya mereka ke puskesmas. Ya. Nah itu diceritain ke bapak, terus bapak langsung shock, kok bisa kayak gitu loh. Terus ya
abang bilang mungkin si korban ini mau ganggu kali atau gimana gitu. Ya biasa abang suka bikin teori-teorinya lah gitu. Akhirnya di minggu malamnya itu bapak manggil kiai itu ke rumah gitu kan. Minimal sebenarnya maksud bapak adalah jangan sampai ganggu keluarga kita gitu loh. Karena keluarga kita nggak ada urusan, nggak ada masalah gitu kan dengan kejadian itu. Nah akhirnya ya udah dipanggil kiai itu. Malam kiainya datang. Terus abang sama Pak Lek cerita lagi tuh. Nah akhirnya apa yang diceritain bener aja bahwa Pak Lek ini pulang sholat maghrib itu sebenarnya udah ketempelan. Pulang sholat maghrib tuh Pak Lek udah ketempelan, tapi kan belum yang sepenuhnya masuk gitu bang, mungkin ya belum sepenuhnya masuk gitu kan. Jadi memang Pak Lek masih bisa sadar sampai tidur, bahkan bangun sholat subuh dan siap-siap itu Pak Lek udah tempelan, tapi sebenarnya kayak pikirannya tuh udah dipengaruhi sebenarnya. Semacam itulah kalau keterangan sama kiai lah. Nah akhirnya kiai mutusin ya udah minimal rumahnya ini dipagerin dulu. Nah dan dia tuh bawa santri itu sekitar mungkin 6-7 orang lah. Lagi-lagi santri magerin. Santri mager. Santri jadi Kita pernah ada juru cerita pagar. dan 7 orang juga tuh santri buat magerin. orang gitu. Mungkin harus 7 kali ya bang. Loh nggak tahu, makanya nih jadi contoh logi aja Dateng nih. gitu. 7 orang lah datang. Dan udah bareng kiainya nih sebenarnya. Nah kan mereka bilang kayak butuh tempat gelap. Tempatnya itu di tengah rumah. Kebetulan ruang tamu tuh. Ya udah, ruang tamu digelapin, semua rumah tuh digelapin. Semua yang ada di rumah atau kita semuanya nih warga rumah nih suruh ke teras, ngumpul di depan rumah aja gitu. Nah lampu depan rumah boleh dinyalain, tapi dalam rumah ke belakang jangan dinyalain gitu. Terus ya udahlah mereka macam tadarusan gitu bang. Kalau saya dengar tuh mereka kayak ngaji-ngaji gitulah, kayak sholawatan dan segala macam gitu. Sejaman. Terus kayaknya bilang ya insya Allah rumah udah aman, udah dipagerin. Cuma memang ada beberapa makhluk lah istilahnya atau jin gitu yang mereka nggak mau pergi dari rumah karena mereka bilang mereka tuh penghuni asli gitu. Terus ya udahlah, menurut bapak sama ibu ya udahlah, selama mereka nggak ganggu ya nggak apa-apa. Yang paling penting kan keselamatan keluarga gitu kan. Terutama ada kejadian Pak Le ini. Terus akhirnya ya udah minggu malam ini dianggap bahwa kasus di keluarga saya tuh udah selesai bang. Nah tapi besok Seninnya ini POV dari tetangga tuh bang. Tetangga yang tinggalnya itu di sebelah barat masjid. Otomatis dia kalau masuk dari jalan raya tuh sebelum masjid rumahnya. Dia bilang dia itu orang pabrik gitu bang, buruh pabrik juga. Nah kebetulan dia shift malam. Dia balik tuh jam 2 malam. Dia balik jam 2 malam naik motor. Dia lihat ada anak SMK pakai seragam full, pakai kerudung, celana atau roknya tuh abu-abu, jalan kaki dari arah SMK itu atau dari arah jalan raya ke arah timur atau ke arah desa gitu. Nah tetangga ini belum ngeh. Jadi dia pemikirannya adalah kasihan banget nih, udah ada perempuan nih atau siswi malam-malam pulang sendirian jam 2 lagi. Dia tahu kan. Nah akhirnya dia berusaha untuk nyalip dulu nih anaknya ini biar dia niatnya mau naruh motor terus nanyain rumah kamu di mana gitu kan. Dia punya niat kayak gitu. Kalau misalkan memang rumahnya jauh, ya udah gitu. Dia mau nganterin gitu. Tapi dia mau naruh motor dulu, mau mastiin dulu. Akhirnya dia naruh motor. Terus waktu dia keluar pagar rumahnya, nggak ada bang. Nah itu udah nggak ada. Si perempuan ini tuh udah nggak ada. Barulah dia ngeh kayak, lah bukannya 4 hari lalu tuh ada siswi yang dibunuh di masjid gitu. Wah dia langsung hibrid tuh masuk ke dalam rumah. Nah itu dari dia. Besok malamnya lagi, Selasa malam tuh bang, sekitar jam 9 jam 10 lah, ada warga juga, kebetulan juga buruh pabrik juga di dekat situ, pulang tuh. Dia pulang, dia ngeliat ada anak SMA dengan outfit yang sama tuh, seragam SMA, rok abu-abu, kerudung, di pojokan jalan masuk gang. Dia lagi sedang lambe gitu bang. Lambenya tuh gini, bukan gini ya, gini. Ngajak gitu ya. Iya, ngelambenya tuh gini. Nah si bapak ini mikirnya sama kayak yang bapak di malam sebelumnya. Oh mau minta tumpangan kali ya gitu kan. Kasihan udah malam jam 10-an. Akhirnya dia berhenti tuh.
Dia berhenti, dia liatin tuh ke muka si siswi ini, pucet banget bang, dan mulutnya kayak ada darahnya gitu kata dia, pucet banget gitu. Terus dia langsung ngibrit juga tuh, lari. Nah di malam yang sama itu istri dari bapak yang pertama tadi, yang dia pulang jam 2 itu, sekitar jam 2 malam, setengah 3, jam 3 lah. Nah dia denger tuh ada suara kayak perempuan gitu minta tolong, kayak tolong bu, kayak gitu. Dia kira itu anaknya. Nah anaknya ada 2 tuh di kamar yang berbeda. Dia cek lah ke kamar anaknya yang pertama tuh. Anak pertama nggak tidur. Dia tapi nungguin dulu bang, takutnya anaknya ngelindur kan. Nah dia tungguin berapa saat gitu. Oh bukan anak yang ini nih. Dia kamar selanjutnya, anak yang satunya dia tungguin lagi. Oh bukan juga. Dia nungguin, dia kayak agak ngalamun kali ya bang. Tiba-tiba denger dia tolong. Dan itu posisi suaranya ada di belakang rumah, yang kebetulan belakang rumah dia adalah masjid itu. Wah dia langsung panik tuh, langsung balik ke kamar dia, dan dia nutup pintu lah, ketakutan mungkin ya bang. Nah ternyata itu nggak cuma terjadi ke ibu itu, tapi tetangga yang lain yang rumahnya sebelah barat masjid lah, sebelum masjid lah, itu juga pada ngalamin hal yang sama. Dan itu kayak bergantian. Dan jamnya itu pasti bang, jam 2, jam 3. Jam 2, jam 3 malam, pasti itu jam 2, jam 3 malam. Dan itu pun dialami sama tadi kan saya bilang sebelah rumah tetangga, sebelah rumah tuh gudang sebelah masjid. Penjaga gudang ini pun ngalamin yang sama ternyata. Dan dia itu setiap malam diteror dengan teriakan minta tolong itu. Anehnya atau mungkin ya nyebelinnya adalah minta tolongnya itu spesifik, manggil nama bang. Ya males banget. Siapa nama penjaga gudang itu? Yanto misalkan ya bang. Kayak tolong Pak Yanto, tolong saya kayak. Wah itu jadi dia pun kayak suka kaget gitu. Dia kira mungkin siapalah orang lewat atau siapa gitu, atau tetangga yang lain gitu kan. Dia kan juga cukup akrab lah sama warga di situ, si penjaga gudang ini. Tapi enggak, dia selalu keluar dari gudang ini ke jalan dan mastiin bahwa nggak ada orang lah di jalanan gitu. Jam 2, jam 3 malam lah ada siapa gitu. Ya udah, berapa kali dia mastiin nih asal suara dari mana, ternyata memang dari sebelah barat gudang, yang mana itu masjid. Ya udah, akhirnya dia pun yang nganggapnya ya udahlah, ini emang si korban atau Mbak Siska ini, inisial ya bang, Mbak Siska ini yang memang lagi menunjukkan eksistensinya lah. Itu belum 7 hari ya bang. Sampai 7 hari pun sebenarnya banyak cerita tetangga itu yang mereka lihat penampakan lah, yang mereka lihat semacam sekelibetan gitulah di jalanan gitu. Sampai pernah tuh bang, jadi setelah 40 hari ternyata teror tuh belum selesai. Ada yang masih mendengar minta tolong segala macam. Manggil kiai lagi, tapi warga tuh yang manggil. Jadi kiainya beda nih. Nah manggil kiai yang biasanya juga dia itu jadi imam sholat Jumat atau sholat tarawih lah di masjid itu, yang sholat yang event-event gede lah. Nah buat gimana mengkondisikan masjid ini supaya orang tuh nggak keganggu lagi, apalagi malam-malamnya jam 2, jam 3 kan orang pada istirahat, takutnya pada keganggu. Terus akhirnya ya udah kata si kiai ini, coba deh saya pindahin nih korinnya gitu kan. Korin kan ya bang. Korinnya dipindahin tuh kemana lah gitu. Katanya ke belakang kampung lah, ke pabrik lah gitu. Tapi ternyata setelah beberapa hari ini masih aja terornya, masih ada. Jadi dia nggak pindah gitu. Ternyata nggak ngerti balik lagi atau gimana. Nah itu kan setelah 40 hari itu bang. Baru saya sempat ketemu tuh sama marbot masjid, sama takmir masjid tuh, si Mas F sama Mas M. Saya pengen tahu nih ceritanya kenapa. Emang kenapa sih tadinya, awalnya gimana gitu, kronologinya dari awal sampai adanya terjadi tragedi pembunuhan ini gimana gitu. Mas F cerita kalau sebenarnya si korban ini adalah temen SMK dia, yang mana dia itu punya pacar. Pacarnya itu kakak kelasnya di SMK juga. Saya ngiranya tuh alumni SMK itu bang, ternyata bukan, masih sekolah juga ternyata di situ, dan kakak kelas gitu. Nah akhirnya katanya ada cemburu lah, jadi
si kakak kelas ini nekat buat ngajak si perempuan ini yang padahal dia harusnya masih ada kelas tuh, ada kelas tambahan atau les gitu, buat ngobrol atau gimana gitu. Cuma saya juga nggak ngerti kenapa ngobrolnya di masjid, dan itu pun hari Jumat kan, habis Jumatan tuh, berarti jam 2 jam 3 pas banget tuh, pas mereka lagi di masjid sepi, Jumatan tuh udah kelar kan, jam 1 biasanya udah sepi kan masjid. Hujan deres banget tuh. Ya udahlah, terjadilah mungkin cekcok lah, kemudian ya itulah ada semacam kekerasan lah di kamar mandi itu gitu, sampai ternyata kan ada bekas luka jeratan juga tuh bang di leher. Nah itu tuh kerudungnya tuh bang dilepas terus dipakai buat nyekik ternyata. Terus saya kurang tahu gimana, tapi ternyata juga mulutnya si korban ini juga berlumuran darah, yang mana kalau kata si marbot ini sama kayak Pak Le gitu. Jadi giginya ada yang lepas juga. Iya, ada yang patah juga. Jadi seolah-olah Pak Le itu kemarin merekonstruksi kejadian yang terjadi gitu. Nah, ya udah, terus saya masih ngobrol kan sama marbot masjid itu. Terus dia juga cerita kenapa ya kok sering banget gangguan tuh muncul jam 2 jam 3 pagi gitu. Si marbot bilang, "Iya, karena kejadian itu jam 2 jam 3 siang." Jadi kayak dibalik gitu bang waktunya. Nah maka dari itu ya udah, jadi warga tuh tahu bahwa kalau jam 2 jam 3 siang itu memang kejadian pembunuhan itu, dan seringkali merekonstruksi kejadian itu alias minta tolongnya itu jam 2 jam 3 pagi. Terus setelah berapa hari lah, mungkin bulan udah agak mereda tuh gangguannya. Warga udah mulai tenang lah, udah malam beraktivitas tuh udah biasa. Bahkan kita atau teman-teman saya itu nongkrong gitu malam-malam tuh di depan rumah udah biasa, udah nggak ada ketakutan lagi. Tapi waktu malah mau puasa, jadi malam ini tarawih bang, besok tuh puasa ya. Si takmir ini bertiga sama adalah satu orang lagi temennya gitu, mereka tuh ngerokok di depan kamar, yang mana kamarnya itu head to head lah sama kamar mandi ini. Jadi misalkan kamar mandi dibuka tuh sebenarnya dari kamar tuh kelihatan gitu, ada apa, atau pintu kamar mandi kebuka tuh kelihatan. Mereka ngerokok di depan, mereka santai aja gitu. Berapa saat kemudian tiba-tiba nih pintu kamar mandi yang tadinya mereka selalu tutup sekarang kebuka, ngik gitu. Karena kan pintu kayu ya, engselnya pasti bunyi tuh, ngik gitu. Mereka bilang, oh angin kali ya gitu kan. Mereka masih lanjut ngerokok. Tiba-tiba yang kata mereka ini ada angin lah atau apalah itu, asap rokok mereka ini yang tadinya kayak apa ya bang, kayak menuju ke arah tertentu nih, diem bang. Jadi asap rokok tuh biasanya kan kita kita sedot, kita keluarin tuh kan kemana-mana tuh. Tuh enggak, tuh kayak kayak nge-freeze gitu loh bang. Asapnya tuh kayak nge-freeze gitu. Tiba-tiba kayak semuanya mereka tuh kompak ngeliatin ke arah kamar mandi, dan si Mbak Siska ini lewat bang. Jadi lewatnya itu kayak dari lorong yang sebelah sana. Kan itu kamar mandi kayak, jadi kamar mandi itu posisi kamar mandi di sini bang. Ini kayak jalan gitu loh bang. Nah kamar mereka tuh di sini. Jadi ngelihat kamar mandi tapi ada lorong tembusan juga ke sini. Nah si Mbak itu lewat gitu, set, ya, jalan gitu bang, set gitu. Wah mereka langsung panik, kocar-kacir tuh semuanya. Terus langsung merekanya pada istilahnya pada balik lah, pada temennya itu balik, yang lainnya langsung pada ya minta nginep lah di rumah tetangga sekitar lah, nebeng lah gitu. Padahal itu habis tarawih banget bang. Sarungan tuh ya, kocar-kacir ya. Masih sarungan tuh pasti. Kocar-kacir gondal gandul berarti iya. itu. Marbot, kocar-kacir, gondal-gandul. Rokok surya tuh pasti. Rokok surya dan peci hitam. Peci hitam. Lari. Kocar-kacir bang. Loh, ayo lari. Bareng-bareng. Melayu gitu. Melayu. Oke, akhirnya gimana tuh? Akhirnya ya udah mereka kocar-kacir bang. Tapi ternyata besoknya atau beberapa hari kemudian itu teman saya cerita bang, dia sholat maghrib tuh, puasa nih, kondisinya puasa. Kebetulan dia itu soft pertama tuh paling ujung kanan bang. Jadi yang dekat sama kamar mandi lokasi. Jadi sebenarnya masjid itu ada 2 kamar mandi dan tempat wudhu, kanan kiri ya. Nah itu lokasinya yang sebelah kanan nih. Nah dia sebelah kanan itu dia lihat di ekor mata dia, kata dia. Awalnya sih
kita semua diceritain kan kayak apaan sih lu, halu aja kali, ini puasa-puasa gitu kan. Setan bukannya dikurung ya puasa-puasa gitu. Dia bilang kayak ada perempuan gitu pakai mukena, pakai kerudung itu putih, tiba-tiba kayak mondar-mandir di depan jendela kanan dia itu. Bener-bener kayak 2 kali gitu. Set, terus balik lagi, set, balik lagi, set, balik lagi, set. Langsung dia refleks yang keempat ya berarti. Nengok gitu, nggak ada orang. Dia kira mungkin ada siapalah, ibu-ibu atau siapa gitu yang mau nyamperin ke kamar marbot ini buat ya apalah, nggak tahu lah. Nah, skip lagi tuh berapa tahun lagi, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, saya tuh sama teman-teman biasalah, kita udah baru bisa naik motor lah, anak SMP ya, saya udah SMP tuh bang. Kita baru bisa naik motor, kita tuh suka mini drag lah di depan rumah tuh kan jalanan kosong tuh. Kita suka drag-dragan tuh di situ tuh. Kayak tapi ya drag-dragan motor-motor bebek gitu lah. Jadi kayak buat gaya-gayaan aja gitu kan. Kita suka drag-dragan gitu sampai akhirnya kata beberapa temen nih, mereka ada yang tiba-tiba ngebut dan mereka bilang kalau mereka lihat putih-putih di masjid. Tapi balik lagi, dasarannya saya itu orangnya kayak nggak percayaan, kayak wah ampas lalu ngomong lagi lu begitu, kayak dulu juga lu ngomong begitu gitu. Padahal saya juga ngalamin sebenarnya, tapi saya gengsi lah buat mengakui gitu. Nah saya gengsi, ya udah. Akhirnya besoknya ya udahlah, kita besok balapan sepeda aja gitu. Kalau misalkan kita besok balapan sepeda beneran ada tuh mbak itu, kita semuanya lihat tuh. Jadi kalau motor kan cepet tuh bang, bus gitu. Nah kalau sepeda kan ngayuh kan, pasti kita pikirannya kayak ya udah besok sepeda aja. Kalau sepeda pasti semuanya semuanya lihat gitu kan. Besoknya beneran tuh kita main sepeda balapan gitu, iseng aja gitu. Karena udah liburan tuh kebetulan. Kita balapan sepeda, kebetulan saya paling depan tuh, paling gacor lah gayuhnya. Sampai saya depan masjid. Jadi startnya tuh depan rumah saya bang. Startnya depan rumah saya paling gayuh paling kenceng gitu kan. Saya gayuh cepet gitu. Tiba-tiba di depan masjid, pas di depan masjid, saya dengar suara ada yang manggil saya 2 kali tuh. Mas gitu kan. Wah saya langsung berhenti kan. Saya celingukan juga bang. Kayak wah siapa nih. Itu masih kondisi jam 9 malam bang. Jam 9 malam. Nah saya celingukan juga tuh. Siapa? Kenapa ada yang manggil mas gitu kan. Saya mikirnya oh mungkin dari belakang kali ya, teman-teman saya gitu. Ternyata teman saya udah pada gak ada bang. Jadi mereka udah ngibrit balik. Jadi saya sendirian tuh di depan masjid dengan muka kosong saya gitu yang celingukan. Pada kenapa gitu kan. Atau saya mikirnya kayak oh mungkin mereka manggil saya buat ngajak balik gitu kan. Udah saya balik, saya kata-katain tuh mereka kayak sialan ngapain pada balik, kayak kok gue ditinggal sendirian gitu kan. Kondisinya udah sepi banget lagi gitu kan. Akhirnya mereka cerita, mereka langsung gerumbul gitu kayak ketakutan sendiri. Mereka bilang kalau mereka lihat si Mbak Siska ini lagi berdiri di depan teras masjid melambaikan tangan lagi bang. Kayak mas. Nah ternyata saya cuma denger, tapi teman-teman saya yang di belakang saya lihat semua. Udah lihat duluan. Iya udah lihat duluan gitu. Tapi mungkin ya alhamdulillah lah rezeki saya jadi nggak lihat sendiri gitu di situ. Itu terakhir saya ngalamin lah sama teman-teman. Tapi ternyata sepanjang tahun kan setelah 2014 tuh saya pindah bang ke Semarang. Ternyata ada beberapa juga cerita dari teman-teman ini yang masih suka ketemu lah, suka denger lah kayak gitu. Jadi saya kurang tahu sih kalau sekarang, belum ada update lagi sih dari teman-teman. Kurang lebih panjang juga ya berarti begitu. Timeline-nya 2009 sampai 2014 tuh. Iya betul. 2 periode berarti. 2 periode, iya betul. Panjang 2009 banget. sampai 14. 1 Ya periode. 2 periode lah. 1 periode. 1 periode. Oh iya 1 periode lah. Iya. Pemilu ketemu pemilu tuh bang. Ya pemilu ketemu pemilu, benar. Iya. Dibilang ironis nggak ironis ya, tapi uniknya ini terjadi di tempat suci ya, di masjid, tempat ibadah. Tempat ibadah gitu, dan bahkan bertahun-tahun nggak hilang gitu. Terus juga yang menarik kalau misalnya di masjid atau dimanapun itu kan biasanya juga masih banyak penunggu asli gitu kalau kata kiai gitu. Berarti kuat juga nih sosok Mbak Siska di sini ya, mengalahkan penghuni aslinya gitu ya. Itu sempat masuk berita gitu nggak sih mas? Masuk lah. Ya kan? Ada Masuk di berita. Kalau di searching tuh pembunuhan siswi SMKA gitu Di masjid. keluar tuh Di Karanganyar. Karanganyar Oh. gitu, masuk. Sebutin sekolahnya aja langsung keluar tuh.
siswi SMA usah. bla gitu. Langsung keluar tuh beritanya. Tapi si itu ketangkep gak akhirnya si suaminya, si pacarnya? Pelakunya. Akhirnya tuh berapa minggu kemudian atau berapa bulan ya? Kayaknya nggak nyampe bulan sih, berapa minggu tangkap bang si pacarnya ini di rumah saudaranya kalau nggak salah. Jadi dia sembunyi gitu. Lagi mencoba kabur ya. Betul, dia mencoba kabur. Karena pun kan di sekolah dia juga bolos kan otomatis karena dia kabur gitu kan. Dalam berapa minggu itu dia udah hilang lah intinya. Jadi ya semuanya udah pasti curiganya ke situ lah. Iya, gampang. Iya, nge-track gampang buat kasus ini. iya buat di track pun gampang. Dan zaman itu kan juga kayaknya orang belum sejago sekarang lah kalau mikir gua harus kabur kemana atau sembunyi di mana. Enggak juga. Banyak pelaku yang masih berkeliaran di luar sana tanpa adanya jerat hukum yang timpal dan lain-lain, itu masih banyak. Gak kenal waktu kalau jahat, Mas. Oh iya. Nah, pertanyaan yang paling unik sebenarnya ya, bukan paling unik, yang membuat kepala gue tuh masih belum ketemu jawabannya. Biasanya orang kalau ketempelan jadinya psikis yang keganggu. Lah ini bonyok-bonyok. Diapain sama sosoknya? Ya kan? Iya, berarti itu belum kejawab sebenarnya. Iya. Apa yang terjadi sama si Pak Le? Apakah dia Diantemin beneran? dipukulin marbot? Siapa Lo tahu. ngapain lu? Iya, kamar mandi cewek lu. Kamar mandi cewek pakai training, pakai singlet Singlet lu. lagi lu. Udah tua lu. Lu monyet lu. Padahal Karanganyar. Kayak di Lebak Bulus tapi. Dipukulin ternyata. Buar gila kali lu. Atau dia member Fight Club? Atau olahraganya judo, Pak Le. Ngelawan warga sekitar. Alasan aja itu Pak Le tuh. Ketempelan, padahal mah kalah abis sparring. Atau Pak Le ultras. Ternyata ultras klub bola. Abis away day. Pak Le Iya abis loh, away day. kenapa lo giginya sampai patah, sampai jadi metik begitu giginya Iya, Pak Le. nggak punya gigi loh. Iya. Gimana ya? Ya kan? Tapi belum ketahuan ya. pengakuan Pak Le atau kanan kirinya nggak ada fakta yang membuktikan, bukan nggak fakta ya. Maksudnya kenapanya itu nggak tahu ya. Kenapanya tuh sampai sekarang pun nggak tahu. Kalau ini kiai ya bang, kalau dia bilang luka-lukanya Pak Le, cuma ya kita semua masih bertanya-tanya karena Pak Le juga nggak bisa memvalidasi itu. Iya. Dia dibentur-benturin bang ke jadi di tempat wudhu tuh bang biasanya ada kayak semacam itu pancatan kaki ya. Nah katanya dibentur-benturin di situ. Astaga ya. Gitu. Karena Pak Le lihat kata dia sih ada darah juga di situ. Cuma kan kita kita ngelihatnya, lah Pak Le kan cuci muka di situ juga, mungkin darah itu kali yang turun ke situ. Bisa Iya. jadi ya. Iya itu karena yang masih jadi pertanyaan kok bisa Pak Le tidurnya di toilet yang sama gitu si korban gitu. Iya. Ya tapi itu ya namanya. Nih ini tuh menarik ya. Ada beberapa kejadian yang gue sempat lihat di berita juga yang mungkin ini tuh akhirnya tidak terpikirkan oleh si pelaku, yaitu kasus pembunuhan yang terjadi di lingkup anak sekolahan atau SMK. Usianya masih ke situ. Dia tidak bisa berpikir jernih untuk membuang mayatnya kemana atau melakukan eksekusinya di mana, yang akhirnya bisa cepat ketahuan gitu. Kayak yang terakhir kali tuh yang di Jawa Barat kalau nggak salah. Jadi dipukul sama teman-temannya. Itu tuh hutan gitu, kayak hutan lindung. Tapi dia lupa kalau besok paginya tuh adalah itu tuh masih dalam kawasan konservasi yang orang juga bisa lihat. Jadi pengakuannya pas ketangkep ya saya buang di sini karena ini kan hutan ya gitu. Sama kayak dalam konteks ini tuh mungkin di masjid ditaruhnya gitu. Alih-alih aman taunya kan gak aman. Ya kan ini kan berarti ditaruh pelakunya kan di masjid. Ditaruh atau cekcoknya di masjid. Terus berantem segala macam, buangnya di kamar mandi karena bingung. Kamar mandi masjid kan maksudnya. Iya kan dia nggak mungkin bisa bawa jauh-jauh. Bener sih. Pakai AP. Oh iya. Iya kan. Oke. Wah itu tadi pengalaman Mas Dana di kampungnya ya Mas. Iya. Terakhir kabarnya Muklis Pucet gimana? Iya. Udah nggak ada kabar sih. Oh. Masih suka dipinjemin duit nggak sama Abdel Temon? Kan jadi nama tuh. Jadi nama panggilan tuh. Muklis Pucet apa kabar tuh? Muklis Pucet. Masih jadi satpam dia kali ya. Diutangin mulu. Oke, Mas Dana terima kasih banyak udah berbagi cerita di PMK. Makasih ya Mas Dana. Sukses terus di pelelangannya ya. Iya. Nah, itu dia.
Terima kasih juga buat teman kalian yang sudah menonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Bye-bye.